Ada luka yang tidak terlihat oleh mata, luka yang tidak berdarah, tapi sakitnya bisa terasa seumur hidup. Luka itu adalah pengkhianatan. Khususnya pengkhianatan dari orang yang kita sebut sebagai teman baik. Seseorang yang makan di meja yang sama, tertawa pada lelucon yang sama, tapi di belakang kita, mereka mengharapkan kehancuran kita. Hari ini, kita tidak akan sekedar curhat. Kita akan melakukan sebuah otopsi psikologis. Kita akan melakukan membongkar sebuah kasus nyata, sebuah cerita tentang perjuangan meraih mimpi, sebuah doa untuk kegagalan, dan sebuah pertemanan yang ternyata adalah bom waktu. Tujuan kita mengidentifikasi 3 racun mematikan yang bisa mengubah sahabat menjadi musuh dalam selimut, agar kalian bisa mendeteksinya sebelum terlambat. Racun pertama dan yang paling mendasari semua ini bukanlah kebencian. Anehnya, ia adalah bentuk cinta yang terdistorsi. Namanya ketakutan akut ditinggalkan. Orang dengan racun ini memiliki lubang di dalam dirinya. Harga diri mereka tidak bersumber dari dalam, tapi dari validasi dari kehadiran orang lain. Mereka melihat teman bukan sebagai individu yang bebas, tapi sebagai pilar penyangga hidup mereka. Saat mereka melihat kalian berjuang untuk sukses, misalnya ikut tes CPNS untuk masa depan yang lebih baik, otak mereka tidak melihatnya sebagai kesuksesan teman. Otak mereka menerjemahkannya sebagai ancaman ditinggalkan. Analogi terbaiknya adalah 2 orang di atas rakit kecil. Mereka merasa nyaman karena ada teman di sampingnya. Tapi saat mereka melihat kalian membangun sebuah kapal pesiar yang megah, mereka tidak berpikir, "Wow, hebat, mungkin aku bisa naik." Enggak. Pikiran pertama mereka adalah, jika dia punya kapal pesiar, dia akan meninggalkan rakit ini, dan aku akan sendirian di tengah lautan. Jadi, doa mereka untuk kegagalan kalian bukanlah doa jahat murni. Itu adalah sebuah tindakan putus asa untuk memaksa kalian tetap berada di rakit yang sama dengannya. Ini adalah sabotase yang lahir dari kepanikan. Jika ketakutan adalah bahan bakarnya, maka racun kedua adalah mesinnya. Namanya mentalitas kepiting. Ini adalah fenomena yang brutal tapi nyata. Satu kepiting bisa dengan mudah keluar dari ember. Tapi saat ada banyak kepiting, setiap kali ada satu yang hampir berhasil, kepiting lain akan menariknya kembali ke bawah. Dalam psikologi manusia, ini adalah manifestasi dari iri hati yang bercampur dengan keyakinan bahwa kesuksesan itu terbatas. Mereka berpikir, jika kamu berhasil, berarti jatah sukses untukku berkurang. Atau jika kamu naik level, aku akan terlihat semakin menyedihkan. Doa untuk kegagalan kalian, kegagalan adiknya, kegagalan suami adiknya adalah bukti paling sempurna dari mentalitas ini. Tujuannya bukan hanya untuk menahan satu orang, tapi untuk memastikan tidak ada seorang pun di dalam ember perantauan itu yang levelnya naik melebihinya. Ini adalah cara mereka menjaga keseimbangan yang menyakitkan. Mereka lebih memilih semua orang menderita bersama daripada melihat satu orang bahagia dan pergi. Ini adalah babak paling berbahaya. Saat pengkhianatan mereka terbongkar, saat kalian mengkonfrontasi mereka, apa yang terjadi? Otak mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka adalah pelaku yang jahat. Rasa malu itu terlalu besar. Jadi, secara instan, mereka mengaktifkan mekanisme pertahanan yang licik, memainkan peran korban atau playing victim. Mereka akan memutarbalikan narasi 180 derajat. Tiba-tiba, kalianlah yang menjadi penjahat. Ini seringkali diikuti dengan gaslighting, yaitu taktik manipulasi
untuk membuat kalian meragukan kewarasan kalian sendiri. Mereka akan menyangkal, "Aku tidak pernah bilang begitu," atau "Kamu hanya salah paham." Kemudian mereka akan melancarkan serangan balik, mencoba menjatuhkan reputasi kalian di banyak hal lain untuk membuktikan bahwa kalianlah yang sebenarnya bermasalah. Kita sudah mengotopsi 3 racun mematikan ini. Sekarang, apa penawarnya? Penawarnya bukanlah balas dendam. Penawarnya bukanlah mencoba memperbaiki mereka. Untuk racun selevel ini, penawarnya hanya satu: amputasi. Beberapa pertemanan bukanlah luka yang bisa diobati. Mereka adalah penyakit kanker yang menggerogoti kesehatan mental kalian. Kalian harus memotongnya dengan tegas demi menyelamatkan diri kalian sendiri. Langkah pertama, validasi perasaan kalian. Marah, sakit hati, kecewa, itu semuanya 100% valid. Jangan biarkan siapapun meremehkan perasaan itu. Langkah kedua, tegakkan batas diri seperti tembok baja. Blokir, jauhi, putuskan kontak. Ini bukan kekanak-kanakan. Ini adalah tindakan penyelamatan diri. Langkah terakhir dan yang paling terpenting adalah memaafkan. Tapi bukan untuk mereka. Memaafkan agar beban emosional itu tidak kalian bawa ke masa depan. Lalu, fokuskan 100% energi kalian untuk menemukan dan membangun suku baru kalian. Orang-orang yang akan bersorak paling kencang saat kalian berhasil memanjatkan keluar dari ember. Pengkhianatan seperti ini bukanlah akhir dari cerita kalian. Ia adalah sebuah saringan brutal dari alam semesta untuk menyingkirkan mereka yang tidak pantas ada di babak kemenangan kalian. Sekarang, pergilah dan tulis babak itu.